Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai Responsibility Center, Revenue and Expense Center. Di video ini saya tidak sendirian. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri Faisal. Lalu ada Syauki, ada Dava, ada Putri, ada Theo, dan juga ada Triana. Yuk langsung masuk ke materi yang pertama. Oke Faisal. Halo teman-teman, saya Syauki Taufik Rahmat di sini akan menjelaskan materi yang pertama. Untuk materi pertama kita akan bahas Responsibility Center atau pusat pertanggungjawaban. Nah, teman-teman sudah tahu belum? Pastinya sudah tahu karena teman-teman sudah membaca buku terlebih dahulu. Namun bagi yang masih kurang paham ataupun yang tidak tahu, nah simak video penjelasan berikut dengan baik. Oke, pusat pertanggungjawaban merupakan unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang memiliki tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan. Dalam arti luas, pusat pertanggungjawaban merupakan perusahaan yang terdiri dari kumpulan pusat pertanggungjawaban yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagian organisasi atau unit-unit organisasi. Nah, dari penjelasan itu kita dapat simpulkan bahwa di dalam perusahaan pasti memiliki sebuah kegiatan-kegiatan. Nah, di mana pastinya terdapat tanggung jawab yang ada. Nah, dari banyaknya tanggung jawab itu, itu kita sebut pusat pertanggungjawaban. Tuh. Untuk lebih jelas, memperjelas lagi, ada nih sifat pusat pertanggungjawaban. Nah, sifat pusat pertanggungjawaban itu apa? Yuk, kita simak lagi. Jadi, sifat pusat pertanggungjawaban yang pertama itu memiliki tujuan. Kalau kita tadi bahas pusat pertanggungjawaban itu adalah unit organisasi ataupun perusahaan itu atau organisasi itu, nah pastinya mereka punya tujuan. Masa iya menjalankan usaha, menjalankan kegiatan itu tanpa tujuan? Nah pasti hanya ada tujuan, entah itu mencari keuntungan ataupun lain-lain lah. Nah, yang kedua karena memiliki tujuan pastinya memiliki rangkaian strategi nih. Nah, untuk mencapai tujuan itu, agar tujuan itu berhasil, pasti sebuah organisasi ataupun perusahaan itu membuat sebuah strategi yang baik nih dengan demikian pas sehingga tujuan itu tercapai. Nah, yang selanjutnya yaitu menerima input. Pastinya entah itu usaha produksi ataupun jasa pastinya memiliki input. Entah itu barang mentah, entah itu karyawan, ataupun yang lainnya. Yang kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan model kerja. Model kerja itu ya tadi, input tadi, di mana input tadi diolah sedemikian rupa sehingga mencapai hasil yang diinginkan nih, entah itu barang ataupun jasa. Nah, dari model kerja itu setelah diolah, setelah dikerjakan, itu menghasilkan output nih. Iyalah, dari input barang mentah diproses pastinya mencapai sebuah barang jadi. Nah, barang jadi ini disebut output. Tapi tidak hanya barang jadi, bisa juga jasa, tergantung usahanya bagaimana. Nah, untuk lebih jelas bisa lihat di gambar 4.1 ini. Nah, itu dijelaskan ya, ada input terus panah ke arah work, capital, terus ke arah output. Nah, itu sesuai penjelasan tadi. Input itu masukan ya, terus kemudian diproses menghasilkan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita membahas hubungan antara input dan input. Ayo. Nah, hubungannya itu apa sih? Nah, hubungan input dan output itu bersifat ambigu. Gak seperti cinta aku pada kamu. Nah, mengapa ambigu? Itu karena salah satu sisi input itu merupakan bagian yang melekat dari output. Kemudian di sisi lain, input tidak berhubungan langsung dengan output. Kok gitu sih? Kok bingung? Gak usah bingung. Nah, input merupakan bagian yang melekat dari output. Kita sebut saja output itu adalah kursi. Inputnya kayu. Ya, kayu itu bahannya, kursi itu bahannya kayu. Pastinya melekat. Nah,
Kalau yang tidak melekat atau tidak berhubungan langsung itu apa sih? Nah, contoh saja iklan. Iklan kan menambah pendapatan perusahaan. Tapi pendapatan itu juga banyak faktor lain selain dari iklan. Entah itu dari penjualan, entah itu dari sewa, ataupun lainnya. Jadi tidak bisa kita jelaskan bahwa iklan itu sangat mempengaruhi dari pendapatan. Nah, maka itu kita sebut tidak langsung tadi, disebutkan tidak langsung. Jadi ada dua hubungan, sehingga hubungan itu kita katakan ambigu, karena bisa saja melekat atau berhubungan langsung, bisa juga tidak. Nah, setelah kita membahas hubungan antara input dan output, kita akan membahas mengukur input dan output. Mari kita lanjutkan. Nah, yang pertama adalah input. Sebagian besar input nih dalam sistem pengendalian manajemen diistilahkan dengan moneter. Mengapa demikian? Karena biasanya input itu dihitung dengan cara mengalihkan kuantitas fisik dengan harga per unit sehingga menghasilkan sebuah harga. Nah, ini kita sebut moneter. Harga juga bisa kita sebut dengan biaya yang timbul. Maka input itu ya dalam tadi sistem pengendalian manajemen diistilahkan dengan moneter. Jadi untuk mengukur input tadi biasanya ya dihitung dari menghitung kuantitas fisik dikalikan dengan harga per unitnya. Nah, kalau output itu sih gimana? Nah, kalau output ini mengukurnya lebih sulit. Nah, karena apa? Karena biasanya diukur dengan perkiraan. Mengapa demikian? Ya, tahu sendirilah. Output itu dibuat, output itu kan tadi kita bahas adalah barang jadi. Nah, itu di dalamnya itu banyak prosesnya, banyak bahannya sehingga menjadi produk. Nah, itu menghitungnya bagaimana itu biasanya diperkirakan. Ya memang kalau kita jumlahkan dengan tadi input yang masuk itu harganya berapa aja, kita bagi atau gimana kan menghasilkan itu. Tapi ya untuk mencapai keuntungannya biasanya diperkirakan, ataupun juga karena bahannya mungkin selama produksi ada yang tercecer, jatuh atau bagaimanapun, itu kan sebenarnya mengurangi biaya yang ada yang melekat. Nah, itu kita bisa sebutkan dengan perkiraan. Nah, tadi kita membahas input dan output. Nah, selanjutnya kita bahas efisiensi dan efektivitas. Nah, untuk efisiensi merupakan rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input. Efisiensi diukur dengan membandingkan biaya aktual dengan beberapa standar biaya yang seharusnya pada output yang diukur. Nah, dari itu kita bisa tahu nih, kan membandingkan biaya aktual dengan standar biaya, berarti biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Kita bisa membandingkan. Kita juga bisa mengetahui apakah penggunaan biaya atau biaya yang timbul itu efisien atau tidak. Kalau melebihi dari standar biaya, kita bisa katakanlah itu tidak efisien. Namun kalau pas ataupun rendah, kita bisa juga sebut itu efisien. Nah, gitu. Kalau efektivitas itu apa sih? Nah, efektivitas itu ditentukan oleh hubungan antara output, pusat pertanggungjawaban, dan tujuannya. Jadi apakah output itu sesuai dengan tujuannya atau enggak? Nah, kalau enggak itu tidak efektif. Nah, kalau emang sesuai dengan tujuan, sesuai dengan strategi yang ada, maka apa output yang dihasilkan itu efektif. Nah, gitu. Nah, setelah efisiensi dan efektivitas, kita akan membahas jenis pusat pertanggungjawaban. Nggak usah lama, ayo. Nah, jadi pusat pertanggungjawaban itu ada jenisnya nih. Nah, terdiri dari 4. Apa aja? Yang pertama, pusat pendapatan. Kedua, pusat beban. Kemudian pusat laba. Dan terakhir adalah pusat investasi. Nah, untuk penjelasannya, teman-teman bisa melihat di gambar berikut ini. Nah, setelah teman-teman amati nih, karakteristik masing-masing dari jenisnya nih. Nah, itu
kita dapat lihat nih pendapatan nih. Bagian pendapatan itu output diukur dalam istilah moneter seperti yang tadi kita jelaskan. Kemudian di pusat pengeluaran, input itu sangat diukur, itu karakteristiknya. Nah kemudian di pusat laba, baik pendapatan atau output nih, kemudian dan beban atau input itu diukur bareng. Nah kemudian di pusat investasi nih, di pusat investasi hubungan antara laba dan investasi itu diukur, bagaimana hasilnya diukur. Jadi itu. Oke, untuk pusat pertanggungjawaban cukup segini dulu. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya di materi berikutnya. Untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, lebih luasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Thank you Shoki. Halo teman-teman, saya Muhammad Dafar Mutifadali akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu revenue center. Gimana sih revenue center itu? Nah, pada revenue center ini output diukur dalam satuan uang, tetapi tidak ada usaha formal untuk menghubungkan input dalam hal ini yaitu beban maupun biaya dengan output yang dihasilkan. Karena jika terdapat keterkaitan di antara keduanya, maka itu merupakan profit center yang akan dibahas di chapter selanjutnya. Nah, dari penjelasan tadi dapat dilihat pada gambar di sebelah pada slide, di mana input dalam hal ini, uang yang dikeluarkan untuk penjualan seperti beban penjualan, tidak ada keterkaitannya dengan output yang dalam hal ini penjualan yang dihasilkan dalam bentuk uang. Nah, biasanya yang termasuk dalam revenue center ini adalah unit pemasaran ataupun penjualan, di mana unit-unit ini tidak memiliki wewenang untuk menentukan harga jual atau tidak dibebankan dengan biaya suatu produk yang mereka jual, seperti itu teman-teman. Kemudian penjualan atau pemesanan yang sebenarnya diukur dengan anggaran atau kuota, dan biaya yang terjadi di unit tersebut merupakan tanggung jawab dari si manajer itu. Tetapi patokan utamanya tetaplah pendapatan. Contohnya pada insentif penjualan yang didasarkan pada target penjualan dari unit tersebut. Oke, itu saja untuk revenue center. Bahasan selanjutnya adalah expense center. Sebenarnya apa sih expense center itu? Nah, expense center ini adalah responsibility centers juga, yang mana inputnya ini diukur dalam satuan uang dan outputnya tidak dapat diukur. Pada expense center ini secara umum terdapat dua jenis, yaitu engineered cost dan discretionary cost. Mari kita bahas kedua jenis expense center ini satu persatu. Yang pertama ini adalah engineered cost, yang merupakan jumlah tertentu dari biaya yang diestimasi dengan reasonable reliability atau keandalan yang wajar. Sebagai contohnya, biaya pabrik untuk tenaga kerja langsung, bahan baku, komponen, perlengkapan, utilitas, dan lain-lain. Untuk yang kedua ini merupakan discretionary cost, yang biaya ini tidak bisa dengan mudah untuk kita estimasi teman-teman. Jadinya dibutuhkan judgement dari manajemen untuk memastikan biaya yang sebenarnya terjadi, seperti itu. Baiklah, di sini sebagai lanjutan dari penjelasan sebelumnya, saya akan mencoba membahas engineered expense centers lebih dalam lagi. Nah, di sini engineered expense center ini memiliki beberapa karakteristik teman-teman, yaitu yang pertama inputnya bisa diukur dengan satuan keuangan, kemudian yang kedua inputnya ini juga bisa diukur dengan satuan fisik, lalu yang terakhir jumlah uang yang optimal dari input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output dapat ditentukan. Nah, dari penjelasan tadi bisa dilihat pada gambar di sebelah pada slide bahwa input dalam hal ini uang yang dihabiskan untuk produksi memiliki hubungan optimal yang dapat dibangun sehingga bisa menghasilkan output yang dalam hal ini adalah unit fisik yang diproduksi. Engineered expense centers ini biasanya dijumpai pada operasi permanufakturan seperti pergudangan, distribusi, dan lain-lain. Nah,
biaya ini juga ada di beberapa bagian dari Departemen Administrasi ataupun Pelayanan, seperti utang usaha dan piutang usaha pada Departemen Controller, catatan personel dan kafetaria pada Departemen HRD, catatan pemegang saham pada Departemen Sekret Perusahaan. Karena unit yang sudah saya jelaskan sebelumnya melakukan kerjanya secara repetitif ataupun berulang-ulang, maka kita bisa menentukan biaya standarnya, yang mana pada expense center ini, biaya standar ini bisa kita gunakan untuk mencari biaya produk selesai dengan cara mengalihkan output dengan biaya standarnya. Nah, selain itu, biaya standar ini bisa kita manfaatkan untuk mencari efisiensi yang terjadi dengan cara membandingkan biaya standar dengan biaya yang sebenarnya terjadi. Apabila biaya standarnya lebih besar daripada biaya aktualnya, itu menandakan produk jadi yang dihasilkan itu sudah efisien. Namun, apabila sebaliknya, apabila biaya standar itu lebih kecil daripada biaya aktualnya, maka hal ini menandakan produk jadi yang dihasilkan itu belum efisien, teman-teman. Seperti itu. Oke, itu saja untuk Engineered Expense Center. Selanjutnya adalah Discretionary Expense Center yang akan saya bahas lebih dalam lagi. Oke, sama seperti Engineered Expense Center tadi, Discretionary Expense Center ini juga memiliki beberapa karakteristik. Antara lain, yang pertama itu input yang sulit untuk diperhitungkan. Kemudian yang kedua adalah outputnya tidak bisa diukur dengan satuan keuangan. Dan yang ketiga, sulit juga untuk membangun hubungan yang optimal antara input dan juga output. Nah, dari karakteristik tadi bisa kita lihat pada gambar di sebelah pada slide, bahwa input dalam hal ini adalah uang yang dihabiskan untuk riset dan pengembangan, namun hubungan yang optimal tidak dapat dibangun karena outputnya sendiri merupakan pengembangan produk. Yang mana pengembangan produk ini itu abstrak dan tidak dapat diukur dengan satuan keuangan menurut karakteristik yang sudah dijelaskan tadi. Discretionary Expense Centers ini terdapat pada unit administrasi dan pendukung seperti Humas dan HRD. Kemudian terdapat pada operasi riset dan pengembangan, kemudian sebagian besar aktivitas pemasaran. Nah, discretionary di sini bukan berarti bahwa pertimbangan manajemen tentang biaya yang optimum itu sifatnya asal-asalan, tetapi malah mencerminkan keputusan manajemen sehubungan dengan kebijakan tertentu. Misalnya, seperti apakah menyamai atau mengungguli upaya pemasaran pesaing, terus level layanan yang seharusnya diberikan kepada pelanggan, dan juga berapa sih jumlah uang yang pantas untuk pengeluaran riset dan pengembangan, perencanaan keuangan, humas, pelaksanaan aktivitas lainnya. Pandangan manajemen atas level yang seharusnya dari biaya diskresioner ini juga selalu berubah-ubah. Berbeda dengan sebelumnya, biaya standar dan biaya sebenarnya bukan menjadi tolak ukur efisiensi pada discretionary expense center. Namun dengan melihat perbedaan input yang sudah dianggarkan dengan input yang sesungguhnya tanpa memasukkan nilai outputnya. Jadi, pada discretionary expense center ini menggunakan dana sesuai dengan anggaran tidak menunjukkan efisiensi. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Hey, I just created a professional Wix site for my business. Let's check it out. Go to Perkenalkan, nama saya Putri Shinta Syarif. Selanjutnya akan membahas ciri-ciri pengendalian umum. Terbagi atas 6, yaitu penyusunan anggaran. Yang kedua adalah anggaran incremental. Yang ketiga adalah tinjauan berdasarkan nol. Yang keempat adalah variasi biaya. Yang kelima adalah jenis pengendalian keuangan. Serta yang keenam adalah pengukuran kinerja. Penyusunan anggaran. Manajemen membuat keputusan anggaran untuk pusat beban kebijakan yang terpisah dari pusat beban teknik. Kemudian, manajemen menentukan apakah anggaran operasi yang diajukan bisa mencerminkan biaya per unit dari pelaksanaan tugas secara efisien. Pihak manajemen merumuskan anggaran pusat beban kebijakan dengan menentukan besar pekerjaan yang harus diselesaikan. Fungsi perencanaan bagi pusat pengeluaran yang tidak direncanakan biasanya dijalankan dalam satu di antara dua cara, yaitu
penganggaran tambahan atau penilaian berbasis nol. Selanjutnya adalah anggaran inkremental. Tingkat biaya dari pusat beban kebijakan dipakai sebagai titik awal di mana jumlah tersebut disesuaikan dengan tingkat inflasi, perubahan-perubahan beban pekerjaan yang diantisipasi, pekerjaan khusus, dan jika data telah tersedia, biaya dari berbagai pekerjaan dapat dibandingkan dalam unit-unit yang sama. Tinjauan berdasarkan nol. Tinjauan berdasarkan nol ini merupakan pembuatan analisis secara menyeluruh dari setiap pusat beban kebijakan pada jadwal yang terus bergulir, sehingga semuanya ditinjau setidaknya sekali setiap 5 tahun. Analisis ini menerapkan titik di mana tinjauan atau anggaran tahunan hanya berusaha untuk mempertahankan agar biaya tetap sesuai dengan dasar ini sampai tujuan berikutnya dilaksanakan 5 tahun kemudian. Nah, selanjutnya adalah variasi biaya. Biaya dalam pusat beban kebijakan cukup terlindung dari fluktuasi jangka pendek, berbeda dengan pusat beban teknik yang sangat dipengaruhi oleh perubahan volume jangka pendek. Perbedaan ini berawal dari dalam membuat anggaran untuk pusat beban kebijakan. Para manajer cenderung untuk menyetujui perubahan yang terkait dengan perubahan volume penjualan yang diantisipasi, seperti penambahan tenaga kerja jika volume penjualan meningkat dan pengurangan tenaga kerja jika volume penjualan menurun. Jenis pengendalian keuangan terbagi atas dua, yaitu pusat beban kebijakan dan pusat beban teknik. Untuk pusat beban kebijakan sendiri itu dimana untuk mengendalikan biaya dengan mengikut sertakan para manajer guna berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan. Sedangkan untuk pusat beban teknik sendiri untuk menjadi kompetitif dalam segi biaya dengan cara menentukan standar dan mengukur biaya akrual terhadap standar yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja pekerjaan utama seorang manajer pusat beban kebijakan adalah untuk mencapai output yang diinginkan, membelanjakan uang sejumlah dengan anggaran yang telah dibuat dianggap sebagai suatu hal yang memuaskan. Jumlah yang melebihi anggaran merupakan alasan untuk dilakukan sebuah evaluasi, sementara jumlah yang kurang dari anggaran akan mengindikasikan bahwa pekerjaan yang direncanakan belum selesai dikerjakan. Pengendalian atas pengeluaran dapat dilaksanakan dengan mengharuskan adanya persetujuan dari para atasan sebelum anggaran dilampaui. Pengendalian secara menyeluruh terhadap pusat beban kebijakan dicapai dengan mengukur kinerja non-financial seperti indikasi atas kualitas pelayanan terbaik untuk beberapa pusat beban kebijakan, mungkin berupa opini dari para customer atau penggunanya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Faisal. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai Administrative and Support Center atau pusat administratif dan juga pendukung. Yang pertama, apa sih pusat administrasi itu? Pusat administrasi terdiri dari manajemen perusahaan yang membantu produksi dan pemasaran. Pusat administrasi ini meliputi manajemen senior korporat dan juga manajer unit bisnis serta manajer unit pendukung. Lalu yang selanjutnya adalah pusat pendukung. Pusat pendukung adalah unit yang menyediakan layanan dan juga penghasil informasi. Layanan yang dimaksud ini ditujukan kepada pusat tanggung jawab. Untuk materi selanjutnya adalah problem control atau permasalahan dalam pengendalian. Apa saja sih yang menyebabkan pengendalian atas beban administratif ini cukup sulit? Nah, yang pertama adalah kesulitan dalam pengukuran output. Beberapa aktivitas para staf seperti perhitungan gaji merupakan kegiatan rutin sehingga unit-unit tersebut merupakan pusat beban teknis. Tetapi output dalam bentuk lain, contohnya seperti saran dan pelayanan, yang mana keduanya tidak dapat diukur dan juga dikuantifikasi dan dievaluasi. Dengan output yang tidak dapat diukur tersebut, tidak mungkin untuk menetapkan standar biaya sebagai tolak ukur untuk pengukuran. Sehingga anggaran tidak dapat diinterpretasikan sebagai gambaran kinerja yang efisien atau tidak. Lalu yang kedua adalah tidak adanya keselarasan tujuan. Umumnya, para manajer administratif berusaha keras untuk mencapai keunggulan fungsional. Sekilas, keinginan tersebut akan terlihat sama dengan cita-cita perusahaan. Tetapi,
Hal tersebut sebagian besar bergantung pada bagaimana seseorang mendefinisikan keunggulan tersebut. Lalu, apa saja sih dampak dari masalah di atas? Kedua masalah tersebut akan langsung berdampak pada ukuran dan kesejahteraan perusahaan. Untuk materi yang selanjutnya adalah budget preparation atau penyusunan anggaran. Apa sih penyusunan anggaran itu? Anggaran yang diajukan untuk pusat administratif maupun pusat pendukung biasanya terdiri dari daftar pos-pos beban dengan usulan anggaran dibandingkan dengan seluruh beban aktual pada tahun berjalan. Beberapa perusahaan meminta penyajian yang lebih terperinci yang mencakup sebagian atau semua komponen berikut. Yang pertama adalah bagian yang membahas biaya pokok dari suatu pusat administratif atau pusat pendukung tersebut, termasuk biaya untuk tetap berada dalam bisnis ditambah biaya-biaya untuk aktivitas-aktivitas lainnya. Lalu, bagian yang membahas aktivitas kebijakan dari pusat administratif atau pendukung tersebut, termasuk deskripsi dari tujuan biaya dan juga estimasi biaya dari setiap tujuan. Lalu yang terakhir adalah bagian yang menjelaskan semua pengujian dan juga penambahan anggaran di luar inflasi. Itu tadi penjelasan dari materi Administrative and Support Center. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Theophilus Christian Besir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait Research and Development Center atau yang biasa dikenal dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan. Pusat Penelitian dan Pengembangan merupakan salah satu bagian unit organisasi atau perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penelitian dan pengembangan bagi perkembangan dan kemajuan perusahaan atau suatu organisasi. Materi selanjutnya, permasalahan pengendalian. Dalam penelitian dan pengembangan, tentunya sangat memungkinkan untuk menghadapi berbagai macam kesulitan. Nah, contoh yang pertama yaitu kesulitan dalam menghubungkan antara hasil dan input. Dalam penelitian dan pengembangan, sangatlah sulit jika berbicara untuk menghubungkan hasil dan input yang ditetapkan secara tahunan untuk diukur secara kuantitatif. Karena hal ini juga dipengaruhi oleh berbagai lama rentang waktu dalam melakukan suatu penelitian. Kemudian yang kedua, yaitu kesulitan ataupun kendala yang ditemui berkaitan dengan tidak adanya keselarasan tujuan. Nah, berbicara tidak adanya keselarasan tujuan ini berkaitan dengan yang mana manajemen yang memiliki otorisasi untuk mengatur penelitian dan pengembangan tentunya mengharapkan hasil yang maksimal ataupun hasil yang terbaik. Namun, ada kala waktu yang menemui permasalahan yang menghambat untuk pencapaian tujuan tersebut, yaitu disebabkan oleh adanya ketidakmampuan karyawan untuk melakukan penelitian dan pengembangan secara maksimal, kemudian juga adanya disebabkan oleh biaya penelitian dan pengembangan yang mahal. Materi selanjutnya, rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan. Pada dasarnya, penelitian dan pengembangan merupakan suatu rangkaian kesatuan. Nah, biasanya ini dimulai dengan melakukan penelitian dasar, kemudian di akhir dengan melakukan suatu pengujian. Pada kesempatan ini kita berbicara mengenai penelitian dasar. Nah, penelitian dasar ini merupakan salah satu inti dari rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan tersebut, karena ini yang akan menentukan arah perkembangan penelitian dan pengembangan itu sendiri. Adapun karakteristik dari penelitian dasar, yang pertama yaitu tidak terencana. Nah, tidak terencana ini adalah berkaitan dengan keputusan yang dilakukan oleh manajemen yang umumnya sifat keputusan tersebut hanya secara umum. Artinya tidak menyasar ataupun tidak menspesifikasi pada tujuan dan arah tertentu. Kemudian yang kedua, yaitu adanya tenggang waktu. Nah, tentunya dalam melakukan penelitian dan pengembangan diperlukan waktu untuk melakukan penelitian dan pengembangan secara maksimal. Inilah yang menentukan untuk pencapaian suatu penelitian dan pengembangan. Adapun contoh yang teman-teman sekalian bisa lihat di sisi kanan slide yang kami tampilkan terkait pemenuhan karakteristik dari penelitian dasar, yaitu penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Crick dan Watson berhubungan dengan penemuan struktur molekular DNA. Nah, di dalamnya memuat adanya pemenuhan karakteristik terkait tenggang waktu. Yang ada yaitu butuh hampir
kurang lebih 24 tahun untuk menemukan hasil dari penelitian dan pengembangan tersebut terkait dengan DNA. Materi selanjutnya yaitu program penelitian dan pengembangan. Program penelitian dan pengembangan biasanya terdiri dari program yang telah direncanakan ataupun juga kemungkinan pelonggaran untuk pekerjaan yang tidak direncanakan sebelumnya. Nah, program ini biasanya terlebih dahulu ditinjau oleh manajemen senior perusahaan. Kemudian juga dalam hal ini melibatkan komite penelitian. Komite penelitian biasanya berisikan oleh CEO, Direktur Penelitian dan Pengembangan, kemudian ada pula para manajer produksi dan pemasaran. Nantinya mereka akan berkolaborasi untuk menciptakan keputusan apakah penelitian dan pengembangan ini akan diperluas ataupun penelitian dan pengembangan ini akan dihentikan. Nah, keputusan terhadap program ini sifatnya subjektif, namun tetap mengacu kepada batasan-batasan yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan sebelumnya. Nah, biasanya berfokus pada total pengeluaran anggaran dari suatu penelitian. Materi selanjutnya yaitu anggaran tahunan. Tentunya dalam melakukan penelitian dan pengembangan membutuhkan suatu anggaran. Nah, dalam materi ini, adapun hal yang dapat mempermudah untuk melakukan penyusunan anggaran tahunan perusahaan, yaitu dengan melakukan kalenderisasi. Hal ini akan mempermudah perusahaan untuk mengikuti timeline ataupun waktu dalam penyusunan anggaran. Kemudian, pada dasarnya, penyusunan anggaran tahunan bertujuan untuk menjamin agar biaya aktual tidak melebihi dari biaya sesungguhnya yang terjadi dengan tanpa sepengetahuan dari pihak manajemen. Materi selanjutnya, yaitu materi terakhir, berbicara tentang pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja umumnya dilakukan pada periode waktu tertentu. Ada yang secara kuartalan, bulanan, ataupun tahunan. Nah, biasanya pengukuran kinerja ini menggunakan dengan instrumen yang kita kenal yaitu analisis varians yang menyasar pada anggaran. Ini biasanya membandingkan antara biaya yang telah ditetapkan ataupun biaya yang telah dianggarkan dengan biaya sesungguhnya yang akan terjadi. Nah, pengukuran kinerja akan dilakukan oleh manajemen, namun tidak sembarangan. Pengukuran ini akan dilandaskan pada laporan keuangan yang di dalamnya harus memuat aktivitas penelitian dan pengembangan itu sendiri. Di sisi kanan slide terdapat dilihat yaitu dua jenis laporan keuangan yang memuat aktivitas penelitian dan pengembangan. Yang pertama, laporan keuangan yang memuat perbandingan antara total prediksi biaya dengan jumlah yang telah disetujui pada setiap proyek. Kemudian yang kedua, yaitu laporan keuangan yang memuat perbandingan antara biaya yang telah dianggarkan dengan biaya sesungguhnya yang terjadi pada tiap masing-masing pusat pertanggungjawaban. Baik, demikianlah presentasi dari saya terkait dengan materi Pusat Penelitian dan Pengembangan. Terima kasih, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya aku Triana akan memaparkan materi selanjutnya mengenai marketing centers atau pusat pemasaran. Nah, dalam pusat pemasaran ini terdapat dua aktivitas yang berbeda yang masing-masing tuh punya pengendalian. Nah, aktivitas pertama yaitu ada aktivitas logistik atau yang biasa disebut sebagai aktivitas pengisian pesanan. Aktivitas logistik ini berlangsung setelah pesanan diterima. Untuk aktivitas yang kedua yaitu ada aktivitas pemasaran atau yang biasa disebut sebagai aktivitas mendapatkan pesanan. Aktivitas pemasaran ini berlangsung sebelum pesanan diterima. Nah, untuk lebih detailnya tentang kedua aktivitas ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada aktivitas atau kegiatan logistik. Kegiatan logistik merupakan kegiatan yang terlibat dalam pemindahan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan jumlah yang harus dibayar pelanggan sebagai imbalan. Kegiatan ini meliputi transportasi ke pusat distribusi, pergudangan, shipping and delivery, penagihan dan fungsi kredit terkait, dan penagihan piutang.
pada pusat pertanggungjawaban yang menjalankan fungsi ini itu pada dasarnya mirip dengan pusat pengeluaran di pabrik. Sebagian besar biayanya merupakan beban rekayasa yang dapat dikendalikan melalui penerapan biaya standar dan penyesuaian anggaran untuk mencerminkan biaya ini pada tingkat volume yang berbeda. Nah, pada sekarang ini, sebagian besar perusahaan, dokumen yang terlibat dalam mengisi pesanan dan menagih piutang itu diselesaikan dengan cepat dan dengan biaya yang rendah dengan menggunakan internet. Oke, untuk aktivitas atau kegiatan yang kedua yaitu ada kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pesanan produk perusahaan. Kegiatan ini tuh meliputi uji pemasaran, pembentukan, pelatihan dan pengawasan tenaga penjualan, iklan, dan promosi penjualan. Nah, semuanya ini tuh memiliki karakteristik yang menghadirkan masalah bagi pengendalian manajemen. Nah, dalam mengevaluasi keefektifan upaya pemasaran ini tuh sulit. Hal ini dikarenakan adanya perubahan faktor di luar kendali departemen pemasaran, misalnya seperti kondisi ekonomi atau tindakan pesaing yang dapat membatalkan asumsi yang menjadi dasar anggaran penjualan. Bagaimanapun juga, untuk memenuhi komitmen anggaran untuk biaya pemasaran bukanlah kriteria utama dalam proses evaluasi, karena dampak volume penjualan terhadap laba itu cenderung menutupi kinerja biaya. Misalnya, jika suatu kelompok pemasaran menjual 2 kali lipat kuotanya, kecil kemungkinannya manajemen akan khawatir bahwa mereka melebihi biaya yang dianggarkan sebesar 10% untuk menghasilkan penjualan tersebut. Dan permisalannya lagi, seringkali terdapat korelasi yang cukup baik antara volume penjualan dan tingkat promosi penjualan dan biaya iklan. Ini dapat diartikan bahwa beban penjualan itu bervariasi sebagai akibat dari volume penjualan. Tetapi kesimpulan itu akan salah. Anggaran fleksibel yang menyesuaikan dengan perubahan volume penjualan itu tidak dapat digunakan untuk mengendalikan beban penjualan yang terjadi sebelum penjualan tersebut itu terjadi. Anggaran beban iklan atau promosi penjualan tidak boleh disesuaikan untuk mengakomodasi perubahan jangka pendek dalam volume penjualan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi banyak perusahaan itu menganggarkan beban pemasaran sebagai persentase dari penjualan yang dianggarkan. Tetapi mereka itu melakukannya bukan karena volume penjualan yang menyebabkan beban pemasaran, tetapi lebih kepada keyakinan bahwa semakin tinggi volume penjualan, semakin banyak pula yang mampu dikeluarkan oleh perusahaan untuk beban iklan. Nah, jadi ringkasnya itu ada 3 jenis aktivitas dalam organisasi pemasaran, dan aktivitas ini itu mengakibatkan juga 3 jenis ukuran aktivitas. Nah, yang pertama itu ada aktivitas logistik yang sebagian besar biayanya merupakan beban rekayasa. Nah, yang kedua itu ada perolehan pendapatan yang biasanya itu dievaluasi dengan membandingkan pendapatan aktual dan kuantitas fisik yang dijual dengan pendapatan yang dianggarkan dan unit yang dianggarkan. Nah, yang ketiga itu ada biaya perolehan pesanan yang bersifat diskresioner karena tidak ada yang tahu berapa sih jumlah optimal yang seharusnya. Nah, ini mengakibatkan pengukuran efisiensi dan efektivitas biaya itu sangat subjektif. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itu tadi adalah video pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat, dan juga apabila teman-teman ada kritik atau saran dan juga tambahan, boleh banget untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.